Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Dalam perjalanan sebelumnya, Xiaoyan menemukan bahwa seorang pria yang terus memandangnya dengan hormat itu bernama Jin Xuan dari klan Jin. Dia dan 3 orang lainnya tampaknya juga berasal dari bintang super liguan itu. Jin Xuan bahkan mengira Xiaoyan adalah orang yang berasal dari 3 klan terkuat di dunia Dewa Iblis kuno. Sehingga dia benar-benar menghormatinya. Padahal Xiaoyan sendiri tidak mengerti setiap maksud dari kata-kata Jin Xuan. Sehingga dari awal bertemu sampai sekarang, dia lebih banyak mengganggu dan menanyakan situasi dunia daripada menjelaskan siapa dirinya kepada mereka. Tapi bisa dikatakan juga bahwa Xiaoyan mempunyai sedikit pengetahuan dari ingatan leluhur iblis abadi. Namun Xiaoyan juga tidak tahu bagaimana spesifiknya. Yang dia ingat hanyalah leluhur itu berasal dari klan Qiu. Dan dia juga yakin bahwa klan Qiu pasti adalah klan yang kuat di dunia Dewa Iblis kuno ini. Pada saat ini Xiaoyan selalu memperhatikan 4 sosok yang ada di depannya. Semakin Xiaoyan memperhatikan mereka, dia semakin merasa bahwa mereka bukanlah berasal dari klan biasa. Karena mereka semua hampir tahu detail tentang situasi dari dunia iblis kuno. Memikirkan hal ini, seketika pandangan Xiaoyan langsung berubah. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini mungkin benar-benar salah satu dari 3 klan besar. Dan itu juga musuh yang paling kuat. Pada saat ini meskipun Xiaoyan tidak sengaja memperhatikan ekspresi Jin Xuan dari gelombang aura di tubuh Jin Xuan, Xiaoyan dapat menentukan bahwa klan leluhur iblis abadi memiliki posisi penting di dunia Dewa Iblis kuno ini. Wanita itu juga merupakan orang yang cerdas. Jika Xiaoyan tidak berinisiatif untuk berbicara, maka dia tidak akan melanjutkan pembicaraan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bintang Jupiter? Tanya Xiaoyan dengan serius. Akan makan waktu 3 hari untuk tiba di bintang itu, ucap Jin Xuan dengan perlahan. Xiaoyan pun hanya mengangguk sedikit dan berhenti berbicara. Pada saat ini jika dilihat dari penampilan mereka berempat, Xiaoyan juga mengerti mengapa mereka terjebak oleh lebah beracun itu. Mereka sekelompok orang yang hanya mampu mencapai puncak dewa petarung bintang 9. Bahkan hanya ada 1 orang yang menjadi seorang keabadian. Padahal Xiaoyan awalnya berpikir bahwa dunia Dewa Iblis kuno ini akan menjadi tempat pembunuhan yang mengerikan. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada orang idiot yang tumbuh di bawah perlindungan klan mereka yang kuat. Bahkan jika mereka tidak beruntung dan tidak bertemu Xiaoyan sebelumnya, dia yakin bahwa mereka pasti akan mati secara tragis tanpa bisa dijelaskan di bawah pengepungan lebah beracun itu. Waktu berlalu. Pada saat ini ketika mereka berempat bergerak maju, mereka telah tiba di sebuah pembatas berwarna biru. Tampaknya itu adalah pembatasan dari wilayah bintang Jupiter. Pada saat ini di sekeliling mereka ada banyak lautan dan daratan. Dan itu hanya menempati sepertiga dari bintang ini. Jika dilihat dari atas, bentuk seluruh wilayah ini sebenarnya menyerupai sebuah mata. Menyaksikan bentuk wilayah ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Saat dia memperhatikan bintang ini, Xiaoyan merasa seolah-olah melihat bintang ini seperti mata sungguhan yang sedang menatapnya. Sejenak ketika Xiaoyan bergerak, keempat orang itu hanya mendengar suara guntur. Tapi saat mereka melihat Xiaoyan lagi, sosoknya telah menghilang entah kemana. Keempat orang itu pun tidak berani mengabaikannya dan segera kembali ke klan mereka. Ketika mereka tiba di klan mereka, mereka menceritakan semua yang mereka alami dan apa yang telah mereka lihat untuk berjaga-jaga jika Xiaoyan memasuki inti bintang Jupiter ini. Sementara itu di suatu tempat di reruntuhan dunia Dewa Iblis kuno, terlihat ada 2 kilatan cahaya melesat di kehampaan. Dan kedua sosok itu memancarkan aura yang mengerikan. Tak seorang pun di sekitar mereka yang berani mendekat. Lalu dalam beberapa jarak, dari 2 sosok itu terpancar aura dingin dari seluruh tubuh mereka. Dan keduanya tampak seperti orang kuat di dunia. Setiap kali seseorang membicarakan kedua orang ini,
mereka akan langsung melenyapkan orang tersebut. Tapi bagi Xiaoyan, penampilan kedua orang ini sudah tidak asing lagi. Itu karena mereka adalah Ning Yao dan Tianxun dari Istana Surga Manusia. Keduanya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia dewa iblis kuno ini. Mereka selalu mencari musuh dan meminta sumber daya kepada siapapun. Jelas selama masih ada energi yang tersisa, mereka pasti akan datang dan merebutnya. Pada saat ini mereka mendekati dari satu tempat kehampaan dengan kecepatan tinggi dan mencapai sebuah bintang. Pada saat yang sama terlihat cahaya dingin yang tidak jauh dari bintang Jupiter. Tentu saja mereka bisa bergerak bebas di sini tanpa adanya gangguan. Itu adalah karena mereka telah tiba lebih awal daripada Xiaoyan. Sepertinya mereka sudah memahami tempat ini. Jadi arah dan tujuannya sangat jelas. Pada saat ini tepat ketika kekuatan jiwa Xiaoyan baru saja sampai di bintang Jupiter dan menyebarkan kekuatan jiwanya, dia segera dapat merasakan keberadaan paling kuat di bintang ini. Tanpa menunda waktu lagi, segera sosok Xiaoyan tiba di depan sebuah sekte. Ada aturan pada sekte ini, dan aturan itu adalah melarang siapapun untuk terbang di atasnya. Tetapi sekarang, sosok Xiaoyan berdiri di udara dan tepat di atas sekte tersebut. Namun Xiaoyan menemukan bahwa ini bukanlah sebuah sekte tetapi sebuah klan. Ada 3 aura yang cukup bagus di sini. Dan salah satunya telah berubah sampai titik tertentu. Dan kekuatannya mungkin adalah kaisar keabadian di langkah keempat. Tidak heran klan ini menjadi begitu makmur dan menjadi kota tersendiri. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Hei, siapa yang berani terbang di wilayah klanku? Ini adalah zona terlarang untuk terbang, ucap seseorang. Dan segera sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Tetapi saat mereka mendekati Xiaoyan, namun seketika mereka terluka parah sebelum bertarung. Seteguk besar darah berceceran dari seluruh tubuhnya, hingga sosoknya terhempas ke belakang. Detik berikutnya mereka memandang Xiaoyan dengan mata penuh ketakutan dan segera melarikan diri. Namun tiba-tiba dari aula utama, sebuah raungan yang dalam bergema. Dan setelahnya, ada sesosok yang terlihat bergegas menuju Xiaoyan. Apa yang telah dilakukan anggota klan kami hingga menyinggung dirimu? Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya seorang pria yang tampaknya dia merupakan leluhur klan ini. Dan dia memandang Xiaoyan dengan tatapan yang tidak ramah. Di bintang ini, apakah kau adalah yang terkuat? Tanya Xiaoyan. Dan pria itu pun tiba-tiba mengerutkan keningnya. Tetapi saat dia menatap Xiaoyan, dia bisa dengan jelas merasakan aura penindasan yang cukup dari dalam diri Xiaoyan. Saudaraku, apa maksudmu? Apakah kau ingin bertarung denganku? Ucap pria itu sambil memancarkan niat membunuhnya. Jelas meskipun dia merasakan tekanan yang kuat dari Xiaoyan, dia tidak boleh kalah begitu saja untuk sebuah pertempuran. Hahaha, bukan begitu. Kau bukan lawanku. Jadi izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan tentang bintang Super Leguan. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu setelah mendengar kata-kata ini, seketika pria itu merasa tidak yakin dengan kekuatan Xiaoyan. Pada saat ini seluruh klan sedang menonton adegan ini. Dalam hal ini tampaknya demi harga diri, mereka tidak hanya bisa mengangguk dan membungkuk kepada Xiaoyan. Tetapi tanpa diduga, pria itu merasakan sesuatu di hatinya. Dia adalah leluhur klan dan dia harus menjaga citranya di depan anggota klannya. Di sisi lain saat Xiaoyan melihat hal ini dia mengerutkan keningnya. Dan ketika telapak kakinya mengambil langkah, seketika guntur sutra di telapak kakinya melintas dan menghilang dalam sekejap bersama sosok Xiaoyan. Lalu ketika dia muncul kembali, dia sudah meninju pria itu dengan kuat. Dan kini wajah pria itu berubah drastis. Dan ini adalah hal yang mustahil baginya untuk bereaksi. Namun ketika tinju Xiaoyan sudah berjarak satu telapak tangan dari kepala pria itu, dia tiba-tiba menghentikannya. Tetapi hembusan angin kencang tetap menderu, membuat jubah di tubuh pria itu hancur dan sanggulnya di atas kepalanya jatuh ke tanah. Sekarang, apakah kau tahu perbedaan kekuatan kita? Tanya Xiaoyan dengan pandangan yang dingin. Dan seketika pria itu langsung pucat. Jelas jika Xiaoyan tidak menghentikan serangannya, maka kepala pria itu mungkin akan hilang. Dan kini dia baru menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan di depannya ini benar-benar sudah menghancurkannya.
Tuan, tolong ampuni aku. Aku telah diisolasi dalam klan untuk waktu yang lama. Jadi aku benar-benar tidak tahu banyak. Namaku adalah Feng Xian. Aku mempunyai saudara. Dia pasti tahu lebih banyak tentang informasi. Ucap pria itu yang bernama Feng Xian sambil tersenyum masam. Dan sosok Xiaoyan segera bergerak. Dan pria itu memandang ke arah Xiaoyan kembali dan dia tidak berani mengabaikannya. Pada saat ini segera Xiaoyan keluar dengan cepat dan Feng Xian membawa Xiaoyan menuju klan lain. Tapi dari awal Xiaoyan merasakan ada aura kuat yang tersembunyi di dalam klan tersebut. Lalu setelah Feng Xian memanggil, dia ternyata tidak mendapatkan jawaban. Dan ketika dia hendak mendapatkan jawaban, Xiaoyan langsung melesat keluar, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan tanah mulai retak. Dasar Wang An tua, ketika kau tidak melakukan apapun untuk merebutnya, kau tidak perlu melakukannya. Cepat keluarlah, ucap Feng Xian sambil berteriak. Dan segera sesosok terbang keluar dari sana. Kemudian seorang pria bernama Wang An segera mengedipkan matanya ke arah Feng Xian. Dia juga segera menatap Xiaoyan dengan penuh pengertian dan menjadi hormat. Kami berdua sudah lama di bintang Super Leguan, tapi aku hanya kenal satu orang. Dan dia baru saja kembali dari bintang tersebut belum lama ini, ucap Wang An dengan serius. Dan Xiaoyan pun tiba-tiba mengerutkan keningnya dan rasa penindasan yang kuat langsung melanda mereka berdua. Saudaraku, semua yang aku katakan adalah benar. Namun leluhur klan Jin berada tidak jauh dari tempat mereka berada dan dapat dihubungi dalam waktu singkat, ucap Feng Xian dengan serius. Dan Xiaoyan pun tidak berbicara lagi, melainkan dia langsung berjalan pergi meninggalkan keduanya. Tentu saja mereka berdua tidak berani mengabaikan dan langsung memimpin jalan. Apakah senior perlu mengetahui sesuatu tentang bintang Super Leguan? Tanya Wang An dengan hati-hati. Aku mendengar kabar bahwa di bintang itu ada sebuah reruntuhan, tetapi aku tidak menemukannya. Mungkinkah bintang super itu bergerak? Tanya Xiaoyan. Dan segera Wang An memasang ekspresi terkejut di wajah. Mendengar kata-kata Xiaoyan, seketika Wang An memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dan Xiaoyan pun tentu saja merasa aneh saat melihat ini. Yang aku dengar tentang bintang Super Leguan, itu adalah tempat di mana rumah leluhur yang dipenuhi dengan ilusi. Sepertinya belum ada yang memecahkannya dan belum ada yang memasuki inti gua itu, ucap Wang An dengan perlahan. Jelas tujuan Xiaoyan saat ini adalah untuk pergi ke reruntuhan di bintang Super Leguan. Dia menggunakan kedua leluhur ini untuk mendapatkan informasi dan menuntunnya untuk pergi ke lokasi tersebut. Tetapi ternyata Wang An juga tidak mempunyai terlalu banyak informasi. Jadi dia berencana untuk membawa Xiaoyan ke tempat lain. Dalam perjalanannya, Xiaoyan terus bertanya tentang keberadaan reruntuhan yang sedang ramai dibicarakan itu. Dia sangat penasaran apa yang ada di dalamnya. Dan tentu saja kemungkinan besar dia bisa mendapatkan hal yang luar biasa jika mengunjunginya. Kecuali bintang Super Leguan ini, apakah ada reruntuhan nyata di sekitar? Tanya Xiaoyan. Memang benar bahwa banyak reruntuhan muncul di dunia dewa iblis kuno ini. Dan banyak orang kuat pergi ke sana satu demi satu. Namun satu-satunya yang kita tahu adalah reruntuhan leluhur Leguan dan yang lainnya tidak diketahui, ucap Wang An dengan ekspresi yang suram. Tidak lama kemudian, mereka berdua membawa Xiaoyan tiba di wilayah klan Jin. Lalu saat keempat orang sebelumnya melihat Xiaoyan di udara, Wang An serta Feng Xian di sampingnya, keempat orang itu sangat terkejut. Jelas keduanya adalah leluhur klan Jin dan salah satu orang paling kuat di bintang ini. Pada saat ini mereka berdua sepertinya sudah menjadi pengikut Xiaoyan. Bahkan ketika leluhur klan Jin melihat pemandangan ini, sang leluhur itu tampaknya benar-benar marah. Karena apa yang Xiaoyan lakukan sudah keterlaluan. Bahkan sekarang ada ledakan yang menggelegar di wilayah klan Jin. Senior, jangan khawatir. Leluhur klan Jin selalu pemarah. Aku akan pergi dan memintanya keluar, ucap Wang An. Segera dia bersama Feng Xian terbang keluar. Xiaoyan pun hanya menatap mereka berdua dengan pandangan dingin. Dan segera di telapak tangannya terlihat api mengembun menjadi 3 warna. Lalu ketika api itu bertabrakan satu sama lain hingga menyatu, akhirnya itu berubah menjadi sebuah teratai api. Sementara itu dari aula utama,
Cahaya dingin keluar dari sana dan bergerak langsung ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, mereka berempat yang mengetahui hebatnya teratai api milik Xiaoyan. Mereka tidak ragu sama sekali dan segera melarikan diri secepat mungkin ke tempat terjauh. Namun saat ini menghadapi cahaya dingin yang melesat, Xiaoyan hanya menggunakan telapak tangannya untuk melakukan pertahanan. Segera dia mengulurkan tangannya di bawah cahaya dingin dan meraihnya dalam sekejap mata. Lalu seketika muncul sebuah pedang panjang yang berisi kekuatan keabadian. Dan tampaknya itu mampu menyerang Xiaoyan. Pada awalnya, mereka ingin bekerja sama untuk berurusan dengan Xiaoyan. Tapi dalam hal ini maka Xiaoyan akan memberi mereka hadiah. Faktanya Xiaoyan sudah menyadari ada yang tidak beres saat mereka berdua pergi. Jika lokasi bintang Super Leguan itu tidak terlalu jauh, mereka seharusnya tahu banyak. Dan jika mereka bersikeras datang ke wilayah klan Jin, itu pasti untuk bertemu dengan leluhurnya. Leluhur klan Jin adalah yang terkuat. Jadi mereka mencoba bergabung untuk melancarkan serangan balik terhadap Xiaoyan. Bagaimanapun juga bagi para leluhur klan ini, mereka jarang mendengarkan perkataan orang lain. Lagi pula, mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan. Maka dari itu daripada bersikap pasif, lebih baik menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Segera tiga sosok tiba-tiba keluar dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan sendiri awalnya ingin menggunakan teratai api Angry Buddha Lotus Flame secara langsung. Namun dalam penglihatan sekelilingnya, dia melihat 4 orang yang dia temui dalam kehampaan. Mereka melambaikan tangannya dan mencoba menyapa Xiaoyan untuk menghentikannya. Melihat lambaian tangan mereka, segera Xiaoyan malah mengerutkan keningnya. Seketika dia tidak ingin menggunakannya. Lihatlah, dia mempunyai teratai api yang besar. Tapi aku tidak tahu dari mana asalnya pencuri asing ini. Sebelumnya dia juga ingin menggunakanku sebagai sandera. Ucap Feng Xian dengan pandangan yang dingin. Hahaha, sial. Sebelumnya kalian bahkan tidak berani berbicara. Tapi sekarang kalian bertiga bergabung untuk menghabisiku. Ini sungguh lelucon. Ucap Xiaoyan dengan ekspresi yang datar. Lalu di sisi lain, meskipun aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan sangat kuat, namun itu tidak membuat mereka merasa ketakutan. Saat kami datang ke wilayah klan Jin dan menemukan leluhur klan Jin, maka disitulah kami memiliki kepercayaan diri untuk melawanmu. Aku dapat mengetahuinya secara kasar. Dari aura milikmu, kau seharusnya adalah kaisar keabadian di langkah kelima atau keenam. Kami bertiga pasti akan mengalahkanmu. Ucap Feng Xian sambil berteriak. Sementara itu sang leluhur klan Jin tampaknya juga telah mencapai langkah keenam. Pilihlah, lebih baik keluar dari bintang ini sekarang, atau kami akan bergabung untuk membunuhmu di sini. Ucap Feng Xian kembali. Namun Xiaoyan tetap memandang mereka tanpa ekspresi. Memang terkadang sangat sulit untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan. Pada saat ini setelah Feng Xian selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke leluhur paling kuat dari klan Jin. Dan sosok leluhur klan Jin pun mengambil langkah untuk maju. Setelah melihat leluhur klan Jin maju ke hadapan Xiaoyan, segera sudut mulut Feng Xian terangkat. Seolah-olah dia memiliki kekuatan karena dukungan dari Jin Dongmin sang leluhur klan Jin. Hahaha, biarkan kepercayaan dirinya berlipat ganda. Saudara Wang An, mari kita bertindak bersama untuk melihat kemampuan pencuri asing ini. Ucap Jin Dongmin. Dan sepertinya Feng Xian tidak sesabar Wang An. Wang An tampak tenang sebelumnya. Dan dia tidak membuat pernyataan apapun. Terlebih lagi ketika melihat Jin Dongmin melangkah maju, Feng Xian mengangkat bibirnya sedikit. Dan dia bahkan lebih siap untuk pergi pada detik berikutnya. Seperti Wang An, dia juga seorang kaisar keabadian di langkah keempat. Jadi dia secara alami penuh percaya diri pada kekuatannya. Pada saat ini, terlihat Jin Dongmi mengulurkan tangannya dan dia mengeluarkan senjatanya. Segelnya juga tidak menjadi buruk. Namun pada saat ini, terlihat Jin Dongmi mengulurkan tangannya. Dan seketika dia mengeluarkan senjatanya. Tetapi tanpa diduga, bukannya dia menyerang Xiaoyan, tetapi dia malah duduk dengan hormat dan menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Seolah-olah dia sudah pasrah jika hidupnya dihabisi oleh Xiaoyan. Di sisi lain, Feng Xian yang baru saja melangkah maju dengan telapak kakinya. Tetapi ketika dia hendak bergerak, dia tiba-tiba membeku di tempat.
Dan dia langsung menatap Jin Dongmi dengan tatapan yang tajam. Seolah-olah dia sudah disambar petir. Klan Jin tidak berniat menyinggung perasaan senior. Jadi apapun yang senior butuhkan, aku tidak akan pernah lalai, ucap Jin Dongmi dengan tegas. Sementara itu ketika melihat Jin Dongmi yang malah tunduk kepada Xiaoyan, Feng Xian yang sangat serius akhirnya bereaksi. Hei, Jin Dongmi, ini bukanlah lelucon, ucap Feng Xian yang tidak tahu apa yang terjadi. Dan segera dia menoleh ke arah Wang An. Meskipun Wang An tidak berbicara, dia juga menangkupkan tinjunya dengan hormat. Hei, sial, apakah kalian berdua sedang bersandiwara? Ucap Feng Xian sambil berteriak. Situasinya sulit saat ini. Senior, tolong maafkan kami. Ini adalah pedang terkenal yang junior punya dari keberuntungan sebelumnya. Tetapi junior ini memiliki temperamen yang buruk. Tolong maafkan kami, ucap Jin Dongmi yang terus menundukkan kepalanya dan melirik Feng Xian. Pada saat ini melihat Feng Xian yang sudah menunjukkan senyum pahit. Dan ketika Jin Dongmi menghadiahkan sebuah pedang, dia langsung membungkuk. Dan kini tak satu pun dari para leluhur itu yang berniat untuk menantang Xiaoyan. Sementara itu dibandingkan dengan hidupnya, Feng Xian tidak berani bersembunyi. Karena dia sudah tenang saat ini. Tetapi ketika mengingat apa yang dikatakan Jin Dongmin, dia masih sangat kesal. Mereka jelas merupakan sosok pemimpin dari 3 klan besar di dunia Dewa Iblis kuno. Jadi mereka pasti diketahui oleh semua orang. Semua orang tahu betapa agungnya para leluhur ini. Lalu saat warga klan Jin yang tidak terhitung jumlahnya memandang ketiga leluhur yang membungkuk kepada Xiaoyan di udara, hal itu membuat semua orang terkejut. Mereka tidak tahu betapa kuatnya sosok yang ada di depan, sehingga mampu membuat para leluhur begitu menghormatinya. Berapa banyak yang kalian ketahui tentang reruntuhan di bintang Super Leguan? Tanya Xiaoyan yang hanya melihatnya secara sekilas. Dan tampaknya pedang yang diberikan oleh Jin Dongmi kepadanya bukanlah apa-apa. Itu adalah tempat yang cukup menarik. Aku telah memasuki reruntuhan tersebut, ucap Feng Xian yang segera memberitahunya lebih dahulu. Dan dia berharap bahwa sikap ini bisa menghilangkan perilaku sembrononya sebelumnya. Hanya saja sekarang reruntuhan itu terlalu aneh. Setelah aku masuk, aku bertemu dengan beberapa penyusup. Salah satunya dibunuh olehku. Dan setelahnya, aku malah terus berputar-putar di dalam reruntuhan itu selama beberapa tahun, ucap Feng Xian dengan perlahan. Tidak mudah untuk melarikan diri dari sana. Di antara setiap ruangannya terlalu aneh. Namanya adalah Gua Leluhur Leguan. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang benar-benar memasuki tempat tersebut, ucap Feng Xian kembali. Dan saat ini dia memberitahu Xiaoyan semua yang dia ketahui tentang Gua Leluhur Leguan. Pada saat ini ketika Xiaoyan mendengar berita tersebut, dia sedikit mengerutkan keningnya. Dia merasa bahwa Gua Leluhur ini cukup mencolok dan dia tidak terlalu tertarik sama sekali. Tapi Xiaoyan terus bertanya. Baru-baru ini, banyak orang yang berkuasa telah tiba di bintang Super Leguan. Senior pasti datang ke sini dengan alasan yang sama, ucap Jin Dongmi yang mencoba membuat tebakan. Akan tetapi Xiaoyan malah menatapnya dengan tajam. Sejauh ini jika aku mengerti semuanya, apakah aku masih perlu bertanya kepadamu? Ucap Xiaoyan dengan ekspresi yang dingin. Segera ketiga leluhur itu pun tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat kuat. Tapi apakah senior ingin pergi ke reruntuhan kuno itu? Tanya Jin Dongmi yang nampaknya tidak menyerah begitu saja. Pada saat ini Xiaoyan memikirkan tentang hal ini di dalam hatinya. Dia sebenarnya tidak tahu. Tetapi dia tetap tenang tanpa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Sejujurnya, aku juga mendengar sedikit berita tentang Gua Leluhur Leguan itu. Di dalam gua itu terdapat token iblis abadi, ucap Jin Dongmi yang melanjutkan. Seolah-olah dia mengira bahwa Xiaoyan tidak akan menjawabnya dengan mudah. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.